Oke, selamat malam semuanya. Jadi kita bakal enggak weekly review sih, bahas market yang kemarin ya, yang Jumat. Jadi ini langsung 2 market ya, jadi biar video nggak kepisah-kepisah. Kita ke Nasdaq dulu, ini NQ Futures ya. Jadi, mmm, kemarin itu susah ya, saya akui price action-nya. Jadi kalau misalnya ya, paginya itu ada news ya, makroekonomi entah perang atau tarif, itu New York-nya itu agak susah biasanya ya. Yang perlu di-highlight adalah level ini. Jadi yang perlu kamu pikirin adalah, itu kadang kan bikin bikin equal low. Cuma ada 2 skenario kan untuk dia jatuh, bener nggak? Satu, ya FVG ini nahan lempar ke bawah, ekspansi, koreksi, ekspansi. Apa skenario 2? Sweep atas, entah all time high, lalu buang ke bawah. Karena di kiri ini udah tinggal gap ini ya, sama ini. Jadi mungkin dia sweep sekali lagi, entah ketahan di break outer block atau midpoint gap ini lalu jatuh ke bawah. Jadi 2 skenario itu yang kamu prepare. Pertanyaannya, mana yang kamu lebih favor? Mana yang kamu lebih lebih apa namanya, lebih mau, lebih tinggi probability-nya selama kita di market? Tentu skenario yang pertama kan, yang ekspansi, koreksi, ekspansi. Ya jadi, biasanya adalah tetap ke bawah, kalau saya pribadi ya. Saya nggak peduli ya, apa kalau ini bakal keambil. Saya cari yang termudah, karena ini market-nya susah banget. Ya, saya benci yang seperti ini. Jadi dari setiap swing low itu punya ekor yang panjang, kayak gini, kayak gini, kayak gini, kayak gini, ini menyebalkan sekali, sulit sekali. Ya, beda kalau seperti ini. Ini ekor panjang, tapi kenapa nggak turun? Karena kirinya ada equal high. Dia forming equal high. Itu beda cerita. Jadi ordernya, semua order itu banyaknya di sini. Beda ya sama kasus yang seperti ini. Yang ini bukannya equal low, enggak. Ini terlalu jauh bagi saya. Kalau dia ada di sini, itu baru equal low. Ya, pokoknya sangat-sangat dekat sekali. Ya, nah, jadi kemarin kan nggak turun ke bawah. Itu bukan berarti sering kamu buy, selasa kamu buy. Enggak. Ya, jadi saya reminder lagi, kalau misalnya base kamu hari ini sell atau ke bawah, tapi ternyata harga nggak deliver, itu bukan berarti besok atau lusa itu base kamu berubah. Enggak. Ya, kamu harus fair. Ya, kalau misalnya kamu bayangin, misalnya trade ini adalah entry modal kamu, ini di M5. Ya, lalu kamu sell di sini, SL di sini, TP di sini. Butuh berapa lama waktu untuk turun? Satu, 2, 3, 4. Ya, let's say, sorry, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Saya ini ada 10 nih, ada tiang ke bawah. 10 candle. Berarti kan 10 kali 5 menit. Kalau ini kita lihat dari M5, artinya kamu butuh 50 menit. Kalau ini kamu lihat dari M1, berarti 10 menit. Ya, kamu itu terbiasa, ya, maunya itu ternyata cepat. Kayak maunya 10 menit, 20 menit, beres. Gitu loh. Which is nggak salah. Ya, tapi yang suka kamu lupa adalah ketika itu terjadi di H4, kamu harus fair. Bahwa, oh ya udah berarti 10 candle H4. Berarti 40 jam. Berarti satu hari lebih 16 jam. Atau satu tiga per 4 hari. Gitu loh. Dan apalagi kalau misalnya ini muncul di daily. Butuh berapa hari untuk deliver. Jadi itu mindset yang harus kamu bisa tanam selalu. Ya, jadi biasa ya itu masih ke bawah. Nah, sehingga karena market itu tidak offense akan saya mau. Ya, itu sangat sulit sekali. Ya, kamu lihat ya, di M5, Asianya seperti ini. Ini jebak Asia nih. Ya, saya pernah bilang kan, nggak mungkin harga itu jebak di Asia. Oke, ternyata ini jebak. Which is ini masuk ke peluang yang paling kecil. Yang kita nggak pernah fokus. Artinya apa? Artinya Selasa, kita bakal dalam trading range Senin. Sorry, kok Selasa? Senin, kita bakal dalam trading range candle Senin, candle Jumat. Which is berarti high sama low-nya itu bakal diambil. Which is sesi Asia-nya. This high sama this low. Mana yang lebih easy untuk diambil? Atau yang lebih dekat? Tentu Asia low. Itulah premis kenapa saya masih ke bawah. Nah, pas London, ya, itu saya pikir ini bakal displace. Ternyata harga forming equal high. Ya, kalau kirinya ada imbalance beda cerita. Ini nggak ada masalahnya. Gitu loh. Jadi ini saya tanya sekali. Apakah ini bakal turun langsung? Ya, atau setelah Senin 30.
Kalau misalnya kamu ragu, kamu nggak tahu jawabannya, berarti kamu mau nggak mau harus tunggu. Makanya saya ajarin tunggu 9.30 kan. Mana 9.30? Ini. Ya, jadi ketika 9.30, harga rally langsung ke atas. Ya, lalu saat yang sama langsung bantai ke bawah. Ini udah ciri-ciri market yang susah sekali. Dan saya udah pernah ajarin kan, kalau dia V-shape, ini bukan shift, hati-hati. Ya makanya saya nggak setuju kan, karena kalau ini valid boss. Karena kalau kamu pengguna SMC, pasti kamu akan menganggap ini sebagai valid boss. Sweep bawah, valid low, ya ini boss ke atas. Terus kamu entry di sini kena stop loss. Terus ini menjadi apa? Ya menjadi valid chok, ya. Tapi kalau kamu bisa detect ini inducement, selamat. Ya, apa elemen untuk mengurangi peluang gagalnya itu? Time. Itulah kenapa saya nggak pakai konsep SMC lagi yang dulu saya pelajarin di Trading Hub dan kawan-kawannya. Cara mereka oke, cuman kurang elemen time. Itu dong kelemahannya. Saya tahu di time ini bukan time yang apa ya istilahnya, ini adalah waktu untuk manipulasi karena itu opening equity. Sehingga ini bukan valid boss bagi saya. Seperti itu. Dan marketnya sideways nggak jelas, baru di sini bagus nih transaction-nya. Ya, shift in market structure, drop ke bawah, balance price rise di sini. Entry pertama, ya, entry kedua di sini, di volume imbalance, lalu roll over ke bawah. Ini adalah entry makro, ya, left jamnya jam 2. Kalau kamu entry di sini, stop loss-nya di sini, targetnya di bawah sini. Ya, jadi kalau kamu perhatiin ya, untuk minggu depan itu biasanya masih ke bawah sebenarnya. Saya masih prefer ke bawah, low lagi, high ini nggak perlu diambil. Oke, dan kita akan ke market gold. Nah, ini adalah buy set ya. Jadi kalau kamu lihat kemarin, nah ini, ya jadi ini ekspansi, koreksi, ekspansi lagi. Ya, jadi kamu jangan mengharapkan untuk ini ke inverse. Itu susah sekali. Ya karena ini adalah bullish order flow. Lebih gampang kamu follow. Ya, kamu harus accept untuk pasti akan kena stop loss kalau terjadi reverse order flow. Itu pasti. Kamu akan kena. Maksudnya apa? Harga lagi naik-naiknya, terus reverse, kamu pasti kena SL itu. Karena kalau misalnya harga naik, kamu mau coba nge-pick topnya ya, untuk nge-short ya, itu sulit sekali. Maksudnya apa? Maksudnya adalah ketika sudah all time high misalnya, atau kamu nggak punya clear draw on liquidity, maka itu sulit sekali. Ya. Jadi kalau kamu lihat di level ini ya, nah inilah yang saya pernah ajarin kan. Itu nggak ada teorinya ya. Kalau misalnya kayak, oh ini sweep BSL misalnya ya, sweep PDH, ya. Oh ini closing di bawah. Kalau dia close di bawah, berarti dia bakal reverse. Kalau dia close di atas, dia bakal naik. Itu kata siapa? Emang cara cara kerja order ya atau liquidity itu bergantung dengan close atas close bawah. Mereka nggak peduli. Ketika mereka attack liquidity ini, mereka cuma ngelakuin satu hal, ya. Mereka buang order long mereka, ya, nge-match dengan semua stop loss yang ada di sini. Di saat yang sama, ya, mereka juga nge-match dengan order buy stop. Cuma itu, udah titik. Selesai. Jadi momen ketika ini tembak itu semua kejadian itu terjadi. Titik. Mau dia close di atas, close di bawah, itu nggak ada hubungan. Paham ya? Oke. Maka kamu jangan kaget kenapa ini nggak turun. Ya. Jadi yang kita adalah ekspansi, koreksi, ekspansi. Artinya apa? Dengan konsep perencanaan itu, yang tadi yang menganggap bahwa oh ini fake out karena close di bawah, aku sell deh. Berarti stop loss-nya itu yang nge-sell itu muncul lagi di sini. Karena di market itu sekarang jadinya munculnya banyak yang nge-sell. Ya udah, algoritma pakai informasi itu untuk reprice ke gap ini buat bantai shortnya lagi. Makanya saya tuh paling suka kalau market kondisinya begini nih. Nge-sweep begini, ada FVG. Saya suka sekali. Ingat,
kita itu melawan teori retail. Kalau kamu udah paham teori retail ya, makanya kamu tuh harus kuasai SNR dan kawan-kawannya dulu. Cara kerja seperti apa? Ya ingat cara kerjanya, bukan how to marking. Ya, jadi ini adalah drop on liquidity ya, ekspansi versus ekspansi. Nah, di M5, kalau kamu lihat ya, ini sudah sweep, ya ini shift di market structure, ini shift kedua, ya. Jadi kamu boleh entry di sini, FVG. Kalau kamu entry di sini, SL kamu di bawah sini cukup, TP di atas. Tapi RR-nya jelek, ya udahlah, saya udah nggak tahu gimana caranya. Yang penting fokusnya adalah win. How to draw ke sini. Ya lalu kita entry kedua, ya stop loss-nya pindah di bawah sini. Jadi entry kamu di sini, SL pindahin semua ke bawah sini. Jadi ketika ini entry, SL di sini, ketika ini re-entry, SL pindah ke bawah sini. Ya, perhatikan gap ini. Ini adalah inversion, lihat bodinya, stay, rapi sekali. Ya, also gap ini. Ini adalah inversion, algoritma pakai itu ya sebagai last accumulation. Sebelum dia drop banting ke atas, lalu reverse ke bawah. Nah, kalau kamu tidak objektif, kamu bebal. Misalnya kamu, oh saya dapat entry di ujung, di lembah. Ya, penyakit entry di lembah, ya, atau entry dengan RR yang besar 1/50, 1/30 adalah kamu nggak mau, kamu pasti secara psikologi itu bakal muncul bahwa, oh RR saya besar, ya, kalau misalnya saya nggak close nggak apa-apa deh, saya yakin masih bisa naik lagi. Jadi kamu tuh muncul basis bahwa saya yakin ini bisa lebih tinggi karena kamu entry di ujung. Jadi kamu no fear, ya karena di pola pikir kamu, saya entry di sini, masa sih harga dari sini bisa turun ke sini? Kayaknya nggak mungkin deh. Pasti kan kamu kamu pernah mikir gitu kan? Ya itu adalah efek kalau kamu entry di ujung-ujung, gitu loh. Misalnya kamu dapat dapat long di sini, sniper nih, long, ya. Terus kamu mikir, masa sih dari sini harga bisa turun begini? Tapi ketika ini happen dan kamu nggak ngelakuin apapun terhadap posisi kamu, kamu nggak take profit, kamu nggak TP sebagian apapun itu, pasti kamu akan pusing. Kamu akan panik, ya karena kamu panik, kamu langsung menganggap ini sebagai shift sell di level ini. Kamu anggap sebagai shift sell di sini, alhasil kamu panik, kamu pasang sell. Alhasil apa? Kena stop loss. Jadi selama 2 hari, ya hasilnya harusnya win, you malah kena stop loss. Ya, jadi kamu harus objektif, buang di sini. Ya, kalau kamu udah buang, itu udah nggak boleh ada pikiran tapi kalau naik lebih tinggi gimana? Tahu gitu saya sell gitu-gitu, itu udah nggak bisa. Jadi kamu harus objektif, udah exit, udah beres. Non bisnis saya nggak peduli itu naik 1000 pips misalnya ada roket nembak tuh, udah bodo amat, udah nggak peduli. Karena kalau kamu nggak akan pernah bisa stop, kamu bakal coba ambil sama position, dan itu sangat sulit sekali, hampir nggak mungkin. Makanya kemarin itu yang pada chat ke saya itu di mentorship, saya bilang close ya, close gitu loh. Pertama ya. Jadi seperti itu. Semoga bermanfaat.